Hai anak ibu, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bertemu bersama ibu pada pembelajaran pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini walau di masa pandemi. Nah sekarang mari ikuti pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Semua kembali bertemu bersama ibu pada mata pelajaran matematika. Anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran kita awali pertemuan ini dengan berdoa di dalam hati. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak ibu, isi absen hadirmu dengan memberikan tanda like atau komentar di kolom komentar ya nak ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini. Nah, pada pertemuan matematika yang ketiga, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Sekarang kita lihat dulu apa pengertian dari pecahan senilai. Nah ya, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Ya, pecahan-pecahan yang nilainya sama. Pecahan senilai diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut semula dengan bilangan yang sama selain 0. Ya, selain angka 0. Ya. Nah, rumus untuk mencari pecahan senilai adalah A per B sama dengan A dikali C per B dikali C. Ya, perhatikan di sini nak. Ya, pembilangnya A, penyebutnya B, mereka sama-sama dikali dengan C. Sama ya. A dikali C, B dikali C. Nah, itulah dia mencari pecahan senilai. Kita lihat lagi gambar ilustrasi berikut ini nak agar lebih memahami apa itu pecahan senilai. Nah, di sini ada 2 lembar uang 5 ribuan dan 1 lembar uang 10 ribuan. Nah, pertanyaan ibu, apakah mata uang ya yang 2 lembar uang 5 ribuan ini senilai dengan 10 ribuan? Iya, jawabnya iya, enak ya. Karena nilai 2 lembar uang 5 ribuan itu sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Paham enak ya? Itu dia. Bisa paham ya? Sama dengan 2 lembar uang 10 ribuan itu sama dengan 1 lembar uang 20 ribuan enak ya. Itulah pecahan senilai sama. 2 lembar uang 1000-an sama nilainya dengan 1 lembar uang 2 ribuan. Ya, 2 lembar uang 50 ribuan sama atau senilai atau sama banyaknya nilainya dengan 1 lembar uang 100 ribuan. Paham ya nak ya? Kita lihat dulu konsep dasarnya ke pecahan ya. Coba perhatikan di sini nak. Konsep dasarnya yang pertama di sini ada ibu berikan gambar ya, di mana gambar persegi panjang ini dibagi 2, di mana warna dasarnya adalah hijau ya nak ya. Nah, dari 2 bagian ini salah satu bagian diarsir diberi warna merah muda atau pink. Maka nilai pecahan pada gambar tersebut adalah 1/2. Kemudian ada juga di sini ibu berikan ya dengan ukuran persegi yang sama, persegi panjang yang sama dengan yang di atas. Namun perbedaannya di sini ya dibagi 4, kemudian 2 bagian dari 4 bagian itu diarsir dengan warna merah muda atau pink. Maka pecahan tersebut menunjukkan nilai 2/4. Nah, kalau kita lihat nak gambar yang di sini ini ya, gambar dari pecahan 1/2 dengan 2/4 ini kita tarik garis lurus ya nak ya. Dari pinggir, dari tengah, dari kiri ya. Itu sama besarnya nak, sama persis. Walaupun ini dibagi 2, ini dibagi 4 ya, pada dasarnya ya daerahnya itu sama banyaknya. Ya, sama kayak tadi. 2 lembar uang 5 ribuan. Kan sama dengan 2 lembar uang 5 ribuan sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Enak ya? Nah, karena nilainya sama, artinya apa yang dapat kita ambil dari kesimpulan tersebut? Ya, artinya
pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4 ya nak ya. Maka dapat kita tulis ya 1/2 atau setengah itu sama dengan 2/4 ya nak ya. Sama ya. Nah, kita lihat dulu contohnya nak ya, biar lebih paham lagi. Ibu berikan contoh. Di sini ada 2 soal. Tentukanlah pecahan senilai dari pecahan berikut. 1 3/5, 2 2/6. Nah, itulah nak pecahan semula. Ya. Nah, kita lihat di sini nak ya. Di sini ditanyanya titik-titiknya sampai 3 ya. Maka kita harus mencari pecahan senilai sampai sebanyak 3 ya, yang senilai dengan 3/5 sama dengan 2/6 juga. Nah, coba perhatikan di sini ya. Sebelum masuk ke situ, ingat rumus nak. Ya, rumus menentukan pecahan senilai tadi ada kan? Yaitu A per B sama dengan ya, A per B sama dengan A dikali C per B dikali C. Maka coba perlihat. Soal yang pertama atau pecahan semula adalah 3/5. Dari sini nak, dari soal sama-sama penyebut dan pembilang dikalikan dengan bilangan sama, yaitu bilangan 2. Maka 3/2 per 5/2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Maka 6/10 adalah pecahan senilai yang pertama ya, yang sama dengan 3/5. Kemudian yang kedua, pecahan senilai yang sama dengan 3/5 untuk yang kedua ya, penyebut dan pembilang sama-sama dikalikan dengan 3. Ini enak ya. Maka 3 dikali 3 per 5 dikali 3 sama dengan 3 kali 3 9, 5 dikali 3 15. Maka 9/15 adalah pecahan senilai kedua yang sama dengan 3/5. Nah, sekarang untuk mencari yang ketiga yang senilai dengan 3/5. Sama-sama pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 4. Maka 3 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya, maka 12/20 adalah jenis pecahan yang senilai dengan 3/5. Ya, maka dapat kita tulis menjadi seperti berikut. Enak ya? Lihat bagaimana kita tulis. Maka 3/5 senilai atau sama dengan 6/10, senilai dengan 9/15 atau sama dengan 9/15 dan sama dengan 12/20. Paham ya nak ya? Kemudian kita lihat soal nomor 2. Ya, pecahan semula atau dari soal ini ya nak ya. Ya, adalah 2/6. Nah, di sini pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Maka 2 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 4/12. Ya, 4/12. Ya, maka pecahan senilai pertama yang sama dengan 2/6 adalah 4/12. Kemudian pecahan senilai yang kedua yang sama dengan 2/6 adalah sama-sama kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 3, bilangan 3. Maka 2/3, 2 dikali 3 per 6 dikali 3 sama dengan 6/18 ya. Dari mana? 2 dikali 3 6, 6 kali 3 18 ya nak ya. Maka 6/18 adalah pecahan yang senilai dengan 2/6 ya nak ya. Kemudian untuk pecahan senilai yang ketiga yang sama dengan 2/6, di sini kita sama-sama kalikan dengan 4. Maka 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 per 6 dikali 4 sama dengan 2 kali 4 8, 6 kali 4 24 enak ya. Maka 8/24 adalah pecahan senilai dengan 2/6 enak ya, yang ketiga. Maka dapat kita tuliskan dia seperti ini ya. 2/6 ya, 2/6 enak ya, sama dengan 4/12 sama dengan 6/18 sama dengan 8/24. Paham ya nak ya? Mudah kan? Iya, mudah. Kita lanjut enak ya. Kita lanjut ya. Menyederhanakan pecahan
Ya, tadi pecahan senilai, ini menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, tadi kalau pecahan senilai mengalihkan enak pembilang dan penyebut dengan bilangan sama. Sedangkan menyederhanakan pecahan yaitu membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Maka rumusnya enak ya. Perhatikan di situ ya. Kalau tadi A per B sama dengan A dikali C per B dikali C, maka kalau dia menyederhanakan, dia menjadi A per B sama dengan A dikali C per B dikali C. Jadi sama-sama dibagikan dengan bilangan yang sama. Kita lihat contohnya, nak. Ya, di sini ibu bikin contoh ada 2. Ya. Soalnya, tentukanlah pecahan senilai dari pecahan berikut. A, ya A1 18 per 54 sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik. Berarti artinya kita harus mencari pecahan bentuk sederhananya sebanyak 3 kali dari pecahan 18 per 54 ini ya. Kemudian 20 per 24 sama dengan titik-titik ya. Sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik. Ya, kita lihat cara menyelesaikannya. Ya, nah yang pertama ya, pecahan semulanya berapa? Yaitu 18 per 54. Nah, 18 per 54 itu, nak, sekarang sama-sama kita bagikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Ingat enak ya, pembilang dan penyebut itu harus sama-sama habis dibagi dengan bilangan itu. Kalau tidak habis, tidak bisa dibagikan ya. Nah, 18 dibagi 2 per 54 dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9, 54 dibagi 2 sama dengan 27. Maka bentuk sederhana pertama dari 18 per 54 adalah 9 per 27. Kemudian yang kedua, ya, sama-sama dibagi 3. Ya, 18 dibagi 3 per 54 dibagi 3. Ya, 18 dibagi 3 sama dengan 6, 54 dibagi 3 sama dengan 18. Ya, maka bentuk sederhana yang kedua dari 18 per 54 adalah 6 per 18. Kemudian yang ketiga, sama-sama dibagi 6. Loh, Bu, kok tidak dibagi 4? Kalau dibagi 5, iya nak. Karena 18 itu tidak bisa habis dibagi 4. Ya, 54 juga tidak bisa habis dibagi 4. Nah, kenapa tidak dibagi 5? Karena 18 tidak bisa dibagi 5 habis ya nak ya. Dan 5 juga tidak bisa habis dibagi 54 juga tidak bisa habis dibagi dengan 5. Maka kita cari bilangan yang lain yang bisa habis dibagi, yaitu 6. Enak ya. Nah, makanya tadi di atas ibu katakan, ingat syaratnya pembilang dan penyebut harus dapat dibagi dengan bilangan yang sama, itu dengan habis ya nak ya. Maka sekarang dibagi 6 ya. 18 dibagi 6 per 54 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3, 54 dibagi 6 sama dengan 9. Maka bentuk sederhana dari 18 per 54 untuk yang ketiga adalah 3 per 9. Bisa ya nak ya? 3 per 9. Ya. Maka nanti dapat kita tulis ya bentuk sederhana dari pecahan 18 per 54 adalah, lihat di sini ya. Nih, 18 per 54 itu bentuk sederhananya sama dengan 9 per 27. Kemudian sama dengan 6 per 18 sama dengan 3 per 9. Enak ya? Nah, itulah dia untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ya, bilangan semulanya atau awalnya adalah 20 per 30. Akan kita sederhanakan. Di sini kita bagikan dengan 2, sama-sama dibagikan 2. Bisa ya nak, karena harus dibagi. Maka 20 dibagi 2 per 30 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka bentuk sederhana yang pertama dari 20 per 30 adalah 10 per 15. Kemudian untuk yang kedua, sama-sama dibagi 5. Loh, Bu, kenapa tidak dibagi 3 atau dibagi 4? 20 dibagi 3 tidak bisa habis ya nak ya. 30 bagi 3 sih bisa, tapi kan syaratnya tadi dua-duanya harus habis dibagi penyebut dan pembilangnya ya nak ya. Kemudian kok tidak dibagi 4 mem, langsung bagi 5? Iya, karena 20 bisa dibagi 4, namun 30 tidak habis dibagi 4.
Tadi kan Ibu katakan harus sama-sama bisa habis dibagi. Paham ya, Nak ya? Maka di sini 20 dibagi 5 per 30 dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka bentuk sederhana kedua dari 20 per 30 sama dengan 4 per 6. Paham ya, Nak ya? Nah, kemudian sama-sama dibagi 10 karena tidak ada lagi bilangan 6, 7, 8, 9 yang bisa dibagi dengan 20 per 30 ya, Nak ya. Tadi sudah cukup jelas Ibu sampaikan di atas kan. Maka 20 dibagi 10 per 30 dibagi 10 sama dengan 20 bagi 10 sama dengan 2, 30 bagi 10 sama dengan 3. Maka bentuk sederhana yang ketiga dari 20 per 30 sama dengan 2 per 3. Paham ya, Nak ya? Iya, cukup paham. Ya, pelan-pelan aja, Nak ya. Pelan aja. Nanti pasti bisa. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Kita lanjut. Ya. Kita lihat di sini. Maka, ya, 20 per 30 untuk mencari pecahan sederhananya, ya, bisa kita tuliskan menjadi, ya, 20 per 30 bentuk sederhananya sama dengan 10 per 15, sama dengan 4 per 6, sama dengan 2 per 3. Paham ya, Nak ya? Paham ya? Kita lanjut. Ya. Nah, sudah paham? Maka Ibu berikan tugas agar kamu dapat berlatih di rumah agar lebih paham lagi. Nah, di sini tugas ada Ibu berikan sebanyak, ya, berapa ini? Kita perhatikan, ya. Ada 4 ya, Nak ya. Yang pertama, tentukanlah pecahan senilai dari pecahan berikut 4 per 7 dan 8 per 9. Cari sebanyak 3 ya, Nak ya. Sesuai dengan titik-titik yang Ibu berikan. Kemudian, sederhanakanlah pecahan berikut ini, yaitu nomor 3, 3 per 36 per 48, dan 12 per 24. Ya, Nak ya. Cari bentuk sederhananya sebanyak 3. Nak ya. Nah, anak-anak Ibu, demikian pertemuan kita pada pertemuan matematika yang ketiga. Ya, bagi anak-anak Ibu yang belum mengumpulkan tugas matematika yang pertama dan yang kedua, tolong segera dikumpulkan. Besok setiap hari Selasa adalah jadwal kelas 5 mengumpulkan tugas-tugasnya ke sekolah. Dan ingat, tugasnya tidak boleh dicampur seperti di kelas 4. Bukan tematik ya, Nak. Per bidang studi. Dua buku tugas, 1 buku catatan. Ya, untuk buku tugasnya 2 biar nanti ada di kumpul 1, yang 1 lagi bisa dipakai di rumah. Paham ya, Nak ya? Untuk matematika pakailah peta kecil. Dan SBDP tambahkan bukunya, buku gambar sebanyak 2. Ya, 9 kali 3, 27 buku, ditambah buku gambar SBDP 2. Ya, Nak ya. Tambahkanlah sendiri berapa? 29 ya. Demikian pertemuan kita hari ini, Nak. Ya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajarnya di rumah.